Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iriadi. Jadi di sini saya akan membuat konten tentang fungsi dari menu-menu yang ada di dalam control panel pada Windows 10. Ya, jadi langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa membuka control panel melalui jalan running, atau kita bisa menekan tombol Windows plus R. Lalu kita bisa klik control panel. Oke. Ya, jadi beginilah tampilan dari control panel pada Windows 10. Dan ini melalui view kategori. Langsung saja ke sistem security yang bagian pertama. Sebelumnya saya minta maaf apabila pengucapan bahasa Inggris saya masih banyak kekurangan, karena saya masih belajar juga. Jadi yang pertama ada security and maintenance. Security and maintenance yaitu berfungsi untuk melakukan user access control, troubleshooting maupun recover. Maksud dari user access control ini yaitu untuk keamanan pada saat kita melakukan instalisasi ataupun penambahan software, dan juga biasanya terdapat notifikasi pada saat kita menjalankan dan menginstal software pada Windows. Jadi begitu fungsinya sebagai keamanan pada saat kita melakukan install sebuah software. Selanjutnya ini ada Windows Defender Firewall. Windows Firewall ini merupakan komponen software pada Microsoft Windows. Biasanya berguna untuk memproteksi atau melindungi komputer ketika komputer kita disambungkan dalam jaringan LAN, wireless, ataupun internet. Windows Firewall memproteksi komputer kita dengan cara memblocking komunikasi dari kemungkinan software atau konten yang berbahaya. Jadi begitu fungsi dari Windows Defender Firewall. Yang selanjutnya ini ada sistem. Ya, seperti yang bisa kita lihat, fungsi dari sistem ini untuk melihat informasi dasar dari komputer kita, yaitu ada RAM, ada kecepatan prosesor, serta spesifikasi komputer lainnya. Itu saja submenu sistem. Yang selanjutnya ini ada power option. Jadi power option ini digunakan untuk mengatur kebutuhan daya atau kinerja yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan pada komputer kita. Misalkan pada saat bermain game, jadi kita pada saat bermain game itu menggunakan kinerja atau daya yang tinggi supaya game itu bisa berjalan dengan lancar. Berbeda halnya dengan pada saat kita mengetik. Dan juga power option ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada high performance atau best performance. Biasa seperti yang saya bilang tadi, best performance ini biasanya digunakan pada saat kita ingin bermain game. Jadi best performance ini meningkatkan atau memaksimalkan kinerja hardware pada komputer kita, agar pada saat bermain game kita bisa bermain dengan lancar dan nyaman.
Dan selanjutnya itu ada better performance atau balance. Jadi balance ini disesuaikan sesuai kegiatan yang normal saja. Misalkan pada saat kita menonton film atau mengetik atau juga menjalankan aplikasi software yang ringan-ringan begitu. Dan balance ini juga mengurangi atau menghemat lebih sedikit dari moment, menghemat baterai. Itu bedanya. Yang selanjutnya ada power saver atau better battery. Power mode ini ditujukan untuk penghematan daya listrik dan agar baterai kita bisa bertahan lama. Jadi misalkan pada saat kita harus segera menyelesaikan tugas kita, melakukan pengetikan dalam sebuah software Microsoft biasanya, dan pada saat itu juga listrik di rumah kita lagi padam. Nah, jadi kita perlu menghemat energi baterai dari komputer kita agar tidak cepat habis. Jadi guna dari power mode ini menurunkan kinerja hardware dalam laptop kita. Jadi begitu. Ini supaya menghemat, jadi sangat bagus apabila pada saat kita tidak ada listrik di rumah kita lagi padam dan kita harus segera mengetik atau menyelesaikan tugas. Begitu saja. Terus selanjutnya ini ada file history ya. File history. Jadi file history ini mungkin digunakan untuk melihat jejak atau bekas-bekas apa saja file yang baru-baru kita buka atau beberapa waktu yang lalu yang kita buka. Jadi ini mungkin itu gunanya. Selanjutnya ini ada backup and restore. Backup and restore backup pada Windows digunakan untuk memperbaiki sistem komputer sehingga kita tidak perlu melakukan install ulang apabila komputer kita terjadi masalah. Kita hanya perlu menyalin data ke suatu media saja, penyimpanan maksudnya. Atau dapat kita katakan restore sebagai fungsi undo pada sistem komputer tanpa mempengaruhi file penting yang ada di dalamnya, tanpa mengganggu file yang penting. Selanjutnya ini ada storage space. Storage space ini merupakan fitur baru pada Windows 10 dan 8 kalau salah, yang dapat menggabungkan beberapa hard drive ke drive virtual tunggal. Jadi fungsi dari storage space ini untuk menciptakan ruang penyimpanan. Fungsinya itu untuk menciptakan ruang penyimpanan. Untuk membuat ruang penyimpanan kita harus menambahkan 2 atau lebih drive ke komputer kita agar bisa membuat ruang penyimpanan. Selanjutnya ini ada work folder. Jadi ini hanya untuk mengelola folder saja. Sisanya yang kita lewatkan. Jadi sini ada menu network and internet. Dalam network internet terdapat submenu network and sharing center. Jadi network and sharing center ini gunanya untuk melihat status dan tugas jaringan menyambung ke jaringan tertentu, serta melihat status komputer dan perangkat jaringan.
Seperti saat ini saya menggunakan WiFi, jadi kelihatan di sini. Nah, yang highlightnya ini ada internet option. Internet option ini berfungsi untuk mengubah halaman muka, mengelola Ad1 browser, serta menghapus riwayat penelusuran. Itu ada ini. Select browser. Ya, jadi gitu saja. Jadi network and internet. Selanjutnya ada hardware and sound. Jadi di dalam hardware and sound ini terdapat beberapa submenu juga. Yang pertama ini ada device and printer. Device and printer ini berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap printer yang terdeteksi pada komputer kita. Bisa kita lihat. Bisa juga untuk menambah perangkat mouse, manajer perangkat, dan mengubah opsi pengaktifan Windows. Nah, selanjutnya ini ada autoplay. Autoplay ini berfungsi untuk memberitahu Windows untuk melakukan tindakan tertentu ketika kita memasang media penyimpanan sementara seperti kartu SD, USB drive, atau CD secara otomatis. Autoplay dapat diatur untuk secara otomatis mengimpor foto atau video, memutar media apapun, membuka file explorer, dan lainnya. Namun untuk masalah keamanan lebih baik kita mematikan fitur autoplay ini. Jika kita bisa bisa tahu isi dari media tersebut sebelum menjalankannya. Selanjutnya ini ada sound. Jadi sound berfungsi untuk melakukan pengaturan kepada perangkat suara yang terdeteksi oleh komputer. Misalkan kita menggunakan speaker, jadi dia akan terlihat di sini. Ini pada saat kita memasang earphone di komputer atau laptop kita, jadi bisa kelihatan di sini. Kita bisa mengaturnya di sini menggunakan speaker yang mana. Begitu saja dari sound. Selanjutnya ada power option, sudah kita jelaskan tadi ya. Windows Mobility Center. Jadi di dalam Windows Mobility Center ini terdapat 5 bagian, yaitu ada display brightness. Ini berfungsi untuk mengatur kecerahan. Kita lihat mengatur kecerahan komputer kita. Dan ini mengatur volume suara. Ini mengatur volume suara. Dan yang ini untuk mengganti mode. Bisa buat mengganti mode. Tapi lebih simpelan di sini sih kalau buat ganti mode-nya. Nah, itu saya sini lebih simpel. Sorry. Dan ini ada connect display. Fungsinya ini untuk mengkonekkan PC kita ke monitor yang lain. Jadi tinggal klik kita bisa mengkoneksinya ke monitor yang lain. Dan ini sinkronisasi data di komputer saja. Ini selanjutnya ada Realtek HD Audio Manager. Jadi ini untuk Realtek HD Audio Manager ini untuk dioperasikan pada Windows supaya kita bisa mendengarkan audio melalui pengeras suara ini atau speaker ataupun headphone atau mikrofon. Ini begitu saja dari hardware and sound.
Selanjutnya menu programs. Jadi di dalam menu programs ini ada program and feature. Program and feature ini berfungsi untuk mengatur aplikasi yang ada di dalam, baik itu untuk menginstal ataupun menginstal sebuah aplikasi atau perangkat program di dalam perangkat kita. Nih, kita tinggal klik kanan, kita bisa menginstal sebuah program atau aplikasi itu. Selanjutnya ada default program ini untuk mengembalikan komputer pada pengaturan awal dulu. Jadi sebelumnya kita edit apabila kita mau ini, jadi komputer kita bisa kembali ke awal. Selanjutnya ada user icon. User icon ini berfungsi untuk menambah, menghapus ataupun melakukan pengaturan ulang terhadap akun. Nah, kita bisa mengganti nama, mengganti tipe akun, mengganti password juga bisa. Ada juga bisa mengganti gambar di sini. Jadi begitu saja. Credential manager ini untuk mengelola kredensial web atau kredensial Windows. Hal selanjutnya ada appearance and personalization. Jadi di dalam menu ini terdapat submenu taskbar and navigation, yang berfungsi untuk melihat properties navigasi. Jadi ini kita lihat. Selanjutnya ini ada use of access center. Always scan this section. Jadi ini fungsi untuk akomodasi penglihatan lemah, penggunaan pembaca layar, mengaktifkan tombol akses mudah, serta mengaktifkan kontras tinggi. Jadi Start narrator. Kita bisa lihat di sini. Nih. Selanjutnya lagi ada file explorer option atau opsi file explorer. Ini untuk untuk menentukan opsi membuka file serta menampilkan file dan folder tersembunyi. Jadi kita bisa lihat di sini file-file yang tersembunyi. Dan ini font nih untuk mengubah pengaturan ya. Selanjutnya ada clock and region. Jadi clock and region ini gunanya untuk mengatur tanggal dan waktu, bahasa maupun wilayah pada komputer kita. As of access ini ada as of access center lagi, dan space recognition. Jadi yang ini nih untuk menentukan saran untuk menentukan saran setelan dari Windows, mengoptimalkan tampilan visual, mengganti suara dengan isyarat visual, serta mengubah cara kerja mouse dan keyboard. Jadi kita bisa lakukannya di sini. Always scan this section. Sama saja seperti yang tadi. Dan ini speech recognition atau pengenalan ucapan kalau nggak salah ya. Maaf kalau salah. Ini untuk mengaktifkan pengenalan ucapan dan mengkonfigurasikan mikrofon. Jadi begitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih kurang detail. Jadi atas kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.